anak yang berakhlak karimah. Terus kalau buatan perlu nyampe mau itu kata-kata tekotok nih buat solepol nih pergi diutus neng Aina lewat Gus Subab. Gus Subab itu putrane Mbah Mun. Terus kalau diteror satu orang nggak mandi ya dua orang. Semua tadi kabeh diteleponi dulur kula, Gus kula. Sing dereng ditelepon malaikat Jibril mawon. Untuk memaksa kula hadir. Kalau mau matur Bu Khofifah, kalau niku hanya mau undangan orang sepuh. Ternyata orang sepuh itu banyak. Teng Mbah Hamid Pasuruan sepupu Mbah kula, teng mriki gurune Mbah Maimun. Terus riyen Mbah Mun ngaji teng Lirboyo. Terus keluarga Lirboyo kadose memanfaatkan hak maksa. Kalau cerita sing ringan-ringan mawon bahwa benar Bu Khofifah tadi berkah itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita. Tapi karena saya sebagai kiai menekuni fikih-fikih perempuan. Dulu itu ada Fathul Masail begini Bu Khofifah, agak Fathul Masail itu agak benar tapi ya benar. Gimana hukumnya polisi dari perempuan atau gimana hukumnya wanita jadi polisi. Nah ini Bu, Neng Aina nggak usah Fathul Masail langsung eksekusi, langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram karena polisi itu wilayah lelaki karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik, mungkin termasuk kita yang unik itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang nggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya itu? Walhasil terus kiai itu bilang ya udah boleh. Terus karena nggak kebayang kan misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak, tidak tahu. Tahu yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Arisalah. Arisalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling terkenal. Jadi beliau itu diminta menulis kaidah usul fikih untuk kajian fikih. Yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Ar-Risalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman namanya kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, tapi fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu itu Nabi Musa kecil disusui siapa aja nggak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Arisalah juga ada yang cerdas. Ini Bu, ibu Nabi Sinten Musa. Itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna alaihil maradhi, semuanya menolak. Singkat cerita, saudaranya ini bilang, hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Lalu pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran tuh tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain. Karena kalau ibunya sendiri pasti tidak minta bayaran.
Jadi ini cerita, jadi mulai dulu perempuan tuh pinter ngerekayasa. Ya agak ruwet kadang-kadang. Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bunyai. Kalau santri ditanya, takut mana Bunyai sama Pak Yai? Mesti jawabannya takut Bunyai. Itu ijma, itu sudah ada ijma itu. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata Bunyai enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah lebih gampang lupa. Akhirnya karena bayar itu terus gak curiga. Gak curiga kalau itu ibu aslinya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya, sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Jadi Quran kalau mencontohkan perempuan itu luar biasa. Ada lagi contoh Asia. Perempuan itu memang misteri. Ada yang istrinya Fir'aun jadi wanita hebat, yaitu Asia. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan itu Imam Syafi'i ngarang. Itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah ini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus? Padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik. Bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, sementara ibuku janda dapat Joko. Terus mulai dulu ya kebanggaannya Rondo untuk Joko, itu mulai dulu. Tapi ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang. Jadi kalau kiai ngaji fikul mar'ah itu fikul nisa itu nggak ada selesainya. Kata Nabi, khuliqat min dilain a'wad, didesain dari iga yang bengkok. Indahab tatuqimuhu kasartah. Kalau kamu memaksa lurus, patah. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya kalau jalan harus bengkok ya biar bengkok aja, tidak usah dipaksa lurus. Pun terutama teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra neng Aina, Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non Muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin, dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya. Itu malaikat bagian hisab. Kalau hisab orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisab kan. Mau dihisab apanya, hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih masyhur itu, beliau datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum. Makanya ini juga jadi fikih. Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum, biar orang nggak kepikiran nyalami template. Karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu.
Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah punya Aina, karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau mengumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu gak suka uang, gak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah dari Imam Syafi'i. Oh, berarti saya orang alim, orang soleh gak punya uang. Iya, orang alim biasanya gak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh, berarti orang soleh oleh sugem pun angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitabi was sunnah. Ya, terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalilnya. Meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah, karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak polisi perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh, karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim, takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik, ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites terbukti tidak diperkosa apa-apa, terus kalau polisinya lelaki semua itu gimana ya? Begitu juga dokter kandungan, dulu tuh geger, dokter kandungan tuh boleh nggak dari lelaki, geger. Tapi setelah Rasul Masya'id didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes, itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan nggak lulus. Karena ketika melihat pendarahan, si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang gablek-gablek ini yang lulus jadi dokter. Nah, akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi. Apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam. Kan kadang bayi juga mintanya lahir setengah 2 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo. Nah, itu kalau toko-toko besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang ibu-ibu pedagang. Nah, sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pedak manakipane sing kiai ini teko, kiai gede. Apa jadi lakone rasido kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya nggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko, muga teko. Ya karena mereka jadi lakon kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang, oh nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang di musola cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai RT itu. Sopan opo? Jupuk rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat. Ya, sudut pandang itu harus kuat. Ya tadi misalnya Imam Syaroni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya padahal dulu anda senang jadi orang miskin. Beliau cerita ada ulama ditanya seperti itu terus ngendikan li'afuza biladatil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes. Khitab apa? Wa anfiqu fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya, gak disuruh
berderma supaya kalau baca Quran tuh tidak ngenes teman-teman gitu. Misalnya baca itu bi amalikum, saya tidak punya harta. Nah, ya semuanya walhasil saya minta lah, baru karena kitab Risalah itu yang miskin dia seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak, yang nggak jabat ya seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Kalau nu akhirnya terkenal itu bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan habis, pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo menolak itu bukan mandi kalau pangeran. Mereka kok nak sing wong carane ngaji gratisan liwat wong koyo pulau-pulau ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nak kalau terkenal kalau yo repot. Wis la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau suwon niki memang diminta ngaji ilmiah ya. Kalau minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah. Yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia nopo kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama, karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh. Wa maka nawaw yu'adzibahum wa anta nawaw fihim. Komunitas yang tidak soleh, ada satu saja yang soleh. Soleh itu bisa materinya karena soleh, kayak para habaib atau Rasulillah, atau soleh karena perilakunya, atau soleh karena keinginannya. Itu semuanya berkah, menjadikan azab ini tidak turun. Wa maka nawaw yu'adzibahum wa anta nawaw fihim. Terus kalau buatan sakit matur kata-kata, kalau tekot pun sopan, pun gajaran kalau mau kata, pun. Kalau nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalau ngaji seperti ini itu kan koyok kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya gitu. Mugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah Pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, kan ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang, enggak maksudnya buatan mati disembelih. Berarti min asbabin nafsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusia itu mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darahnya najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik, ya jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci orang, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Makanya kena mati, didusi bensah, disolati. Narung didusi ya oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid, kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Langsungnya protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cara beda. Mungkin Nabi sing duwe Islam beda. No ya suka sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem lu kadang beda karo uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan, maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Kemudian utek wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini, tak contohno. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat.
melarat. Terus ketika proses melarat itu ditolong Mustafa, Rukin, pokoknya ditolong terus. Nanti aku suka. Bareng aku suka, aku nanti duit aku tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti duit tak kena Mas Abu. Lah terus Rukin Mbak Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita-kita kok. Bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus gue wayo bareng malah cangkeme do titi. Mergo ono kiai dhisik salami templek terus bareng wayo sing nyalami templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek wah semane masa uti go nggih pondok ta apa jebule tinggo. Wayo kene sing nyalami templek ra wayo kono. Itu langsung cincin, kecogeman ngono be aku kualat. Tapi ono kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno duit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning masa dulu. Sing loro iki dibarno. Oh itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumah orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ora melarat tapi jaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang nggak dewasa itu komplain kalau melarat sama kita anak sugeling keluarganya, karena orang Mekah itu keluarganya Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Orang Ansor dikumpulkan semua masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal lah berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuah wis ora ngarep wong dutek ngono agak Nabi. Akhirnya lho iki lho heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh. Kowe Nabi gak iler dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lah maksudnya dibakas. Lah Nabi gak kepengen wong Ansor sing wis keren ngono iku di pangkat dalung, sangka ngekei kok guri-guri di pangkat. Jaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wes sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus noe nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sebab kaya aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi go gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Aku gedekno Islam ya tak kan Mekah-Mekah iku benda gelem Islam to Islam sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun Nabi kula ridho, mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab mbek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei duit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis di rumah tuh cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih kok kaya majikan. Lunga ora mbecak tersinggung. Akhirnya kene konco tapi ngeki alasan sepurane ya aku lunga tapi rada ajak aku mbek bojoku. Misalnya ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu.
Mulane jari Imam Syafi'i konco top lu konco sing ra perlu penjelasan. Ada perlu penjelasan lu gak konco. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon itu dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Jadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing marat wong komplain, wong lungone Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene ku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Jadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Mau kula cerita nabi ku beda. Jadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sak usah jangan-angan itu masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Itu jarang dikei. Jadi Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tau mbokeki sing iku Islam anjaran mbokeki jan. Imane dekne iku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Lagi ora ke salah kabar malah ulama itu zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innama shadaqatu lil ulama il amilin wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendak. Tapi ilmu koyo kula niku wis longko padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mungkin kula mau nerjemah apa sing didhawuhna Nabi nang hadis-hadis sahih. Itu nubuah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun Nabi nerang itu jadi gampang. Nah, itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al kalim. Misalnya gini, itu Mas Yuri, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya gak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah. Orang Medina gak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jom delok wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai nggo aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku maro Medina. Ki milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah. Wah, ki milih nggawa jenengan ngomong gak tau kabeh pun. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina sewenang. Wis dunya kekno Mekah Nabi. Itu penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuah lah, cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mana partai politik tambah kudu untuk akeh, ngamal sithik kebentuk akeh, meneng ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli badrin, sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Do protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya ing dawa. Dadi jabatan dunya iku wis dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Nah saya gak wong dilatih derajat dunia. Misalnya contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya ngakoni. Kowe anggere
bengi kan sujud. Paling gak sholat isya lah, nak tahajud kita orang isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, no? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahli badrin itu sudah, ahli badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran, bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin, jangan kamu rayu. Mau melok perang, mau jadi ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula, kok terus mbok latih ula. Misalnya kayak kula ngene, kula misalnya kecelok wong alim. Kok misalnya kula dadi RT ora tersinggung, meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae, ben donya pek ngono. Wong barang donya pek, wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak, kita sekarang zaman akhir lucu, tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu untuk akeh. Loh kok aneh, wong soleh kok orientasi dari akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantas kacau macam zaman akhir, gak masalah macam pantas kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning tinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawe wong soleh-soleh dhisik. Rodina billahi kisman, apa lana ilmun walil a'da imalun. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan?